Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosanul Gaol dengan NPM akhir 89. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang Critical Book Review mata kuliah pendidikan luar sekolah. Latar belakang. Sebuah buku sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar karena dari bukulah kita bisa menambah pengetahuan kita selagi dari pengalaman. Dalam proses belajar mengajar, buku adalah instrumen utama yang harus ada. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apakah buku yang akan kita gunakan adalah termasuk layak atau tidak. Tujuan CBR. Tujuan dibuatnya CBR ini adalah memberikan uraian singkat dan isi materi buku, memberikan informasi beberapa kelebihan dan kekurangan isi buku, memberikan kepada mahasiswa referensi buku untuk dipelajari, memenuhi tugas kuliah. Manfaat. Manfaat yang ingin dicapai yaitu mengetahui apa isi buku, mengetahui kelebihan buku, mengetahui kekurangan buku, mempermudah dalam memahami isi buku, serta menambah wawasan. Identitas buku. Pertama, judul artikel. Latar belakang lahirnya pendidikan luar sekolah. Kedua, nama buku, Pendidikan Luar Sekolah, tahun terbit 2020. Pengarang, Dr. Irjus Indrawan. Kota terbit Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nomor ISBN 978 623 9387372. Ringkasan isi buku. Yang pertama, dasar pemikiran PLS. Pendidikan adalah kegiatan untuk menjadikan manusia muda menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan menuju pendewasaan manusia. Dalam pendidikan, terjadi pembinaan terhadap perkembangan potensi peserta didik untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, baik secara pribadi dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kedua, dasar hukum PLS. Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah tidaklah sama. Menurut UNESCO tahun 1972, menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai derajat keketatan dan keseragaman pendidikan sekolah. Ketiga, pengertian pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya. Bentuk PLS. Menurut Ansori tahun 2010 halaman 18 sampai 20. Bentuk-bentuk pelaksanaan PLS yaitu belajar kelompok, magang, latihan, keterampilan. Fungsi PLS. Fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan luar sekolah juga mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan kaitan dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Perkembangan PLS. Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal, yang bukan pendidikan formal dan informal. PLS ada sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan real dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat. Kelebihan. Yang pertama, pada buku ini covernya sudah menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Kedua, terkandung pendapat para ahli. Ketiga, materi dalam buku ini sangat lengkap. Yang keempat, menggunakan huruf bervariasi sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Kelemahan buku. Pertama, pada buku sudah baik, namun kurang adanya memuat gambar sehingga memudahkan pembaca untuk lebih mengerti isi materi pembahasan buku. Kedua, tulisan terlalu padat sehingga pembaca merasa jenuh dan bosan saat membaca buku. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CBR merupakan kegiatan untuk mengkritis buku, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, baik dalam sistematika penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan penulis sesuai kekurangan dan kelebihan buku, maka penulis menyimpulkan bahwasanya buku ini sudah cukup mampu untuk dijadikan bahan ajaran di kampus atau di perkuliahan, atau bahkan panduan bagi guru.
sebagai pegangan untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sekian video yang dapat saya tampilkan dan materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan, kelebihan, kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.